Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Diva Miftahulaini dari kelas PGMIC 24 dengan NIM 2414070072. Di video kali ini, saya akan memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Strategi Pembelajaran MI atau SD. Saya merupakan anggota dari kelompok 3 yang mana di video ini saya akan menjelaskan 1/2 bagian awal atau bagian pertama dari pembahasan materi kelompok 3 mengenai jenis-jenis strategi pembelajaran. Baiklah teman-teman semuanya, di sini jenis-jenis strategi pembelajaran yang akan saya bahas dari bagian awal di kelompok 3 itu ialah yang pertama, strategi pembelajaran problem based learning atau berbasis masalah. Yang kedua, strategi pembelajaran berbasis project atau PJBL. Yang ketiga, yaitu strategi pembelajaran kontekstual. Nah, mari kita bahas dulu tentang strategi pembelajaran yang pertama, yaitu strategi pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Nah teman-teman, sebelum kita memasuki tentang pembahasan strategi pembelajaran berbasis masalah tadi, mari kita ulas terlebih dahulu yaitu mengenai pengertian dari strategi. Strategi ini merupakan komponen penting yang digunakan dalam dunia pendidikan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, strategi ini juga mencakup dengan metode, teknik, serta cara-cara guru melakukan pendekatan pada murid agar tercapainya pengalaman belajar yang baik bagi siswa. Nah teman-teman, singkatnya strategi pembelajaran itu merupakan taktik atau cara guru dalam melakukan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sebelum kita masuki pengertian dari strategi pembelajaran problem based learning, alangkah baiknya kita akan menonton video berikut ini. Banyak yang mikir sampah itu cuma bikin kotor. Padahal kalau dibiarin, sampah bisa jadi pemicu bencana alam. Pertama, banjir. Tumpukan plastik dan sampah lain sering nyumbat saluran air. Menurut Kementerian PUPR, banjir Jakarta pernah diperparah gara-gara sampah yang nutupin saluran air. Kedua, longsor di TPA. Contohnya tragedi di Cimahi tahun 2005. Nah, setelah kita menonton video tadi, bagaimana pendapat teman-teman terhadap kondisi tersebut? Menurut teman-teman, mengapa masalah dalam video tersebut bisa terjadi? Dan bagaimana cara kita untuk mengatasinya? Nah, ketika pertanyaan pemantik tadi dilakukan dan penampilan video atau menampilkan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang sering dilihat oleh siswa, di situ siswa disuruh guru untuk menganalisis masalah dan juga mencari solusinya. Tahap inilah yang mana guru menerapkan strategi problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Nah teman-teman, strategi problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah ini memiliki pengertian yang mana strategi pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang mana diawali dengan menyelidiki masalah yang ada atau membahas masalah yang ada. Nah di sini saya akan meringkas menjadi 3 bagian yang akan mudah diingat oleh kita, yaitu yang pertama masalah, yang kedua investigasi, dan yang ketiga itu adalah solusi. Apa maksud dari 3 bagian ini? Nah, strategi pembelajaran berbasis masalah merupakan strategi pembelajaran yang tidak hanya langsung siswa itu mendapatkan informasi dari guru. Yang mana pada strategi ini yang pertama masalah, yaitu siswa diajak untuk menyelidiki masalah yang ada. Yang kedua yaitu investigasi. Nah, setelah siswa diajak untuk menyelidiki masalah yang ada, siswa akan mencari informasi yang relevan. Dan yang ketiga yaitu solusi. Setelah melakukan kedua hal tadi, maka siswa akan mencari solusi terkait masalah tersebut setelah melakukan penyelidikan atau investigasi yang telah mereka lakukan. Nah, karena itulah problem based learning ini tadi bisa dibilang dibagi menjadi 3, yaitu pengertiannya bisa diringkas menjadi masalah, investigasi, dan juga solusi. Nah teman-teman, setelah kita membahas tentang pengertian dari strategi pembelajaran berbasis masalah tadi, maka selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik dari strategi pembelajaran berbasis masalah. Apa saja karakteristiknya? Yang pertama,
Dimulai dari masalah yang ada atau yang nyata dalam kehidupan siswa. Karakteristik yang pertama yaitu permasalahan yang kita berikan kepada siswa merupakan permasalahan yang kerap amat dekat dikenal oleh para peserta didik. Contohnya seperti tadi yaitu tentang kerusakan lingkungan, tentang orang membuang sampah sembarangan, atau pemborosan listrik dan lain sebagainya. Nah, dengan memberikan permasalahan yang nyata atau yang dekat dengan kehidupan siswa, maka siswa akan menjadi lebih tertarik untuk mencari solusi atau mencari cara mengatasi hal-hal tersebut. Dengan demikian, akan membuat siswa berpikir kritis, mengapa masalah itu bisa terjadi, bagaimana cara mengatasinya. Nah, itu merupakan karakteristik pertama dari pembelajaran berbasis masalah. Nah, selanjutnya karakteristik yang kedua yaitu mengaitkan berbagai mata pelajaran. Maksudnya di sini, satu masalah tadi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang mata pelajaran. Contohnya pada masalah sampah. Nah, di sini dapat kita kaitkan dengan 3 mata pelajaran. Yang pertama, IPA. Dalam bagian IPA ini, siswa dapat mempelajari dampak yang terjadi jika seringnya membuang sampah sembarangan. Jika dilihat dari sudut pandang mata pelajaran matematika, siswa mempelajari menghitung banyaknya sampah dalam sehari itu ada berapa. Nah, selanjutnya pada pelajaran bahasa Indonesia, siswa dapat menulis atau membuat laporan hasil pengamatan dari pengamatan yang mereka peroleh dari sebuah masalah tadi. Selanjutnya, karakteristik yang ketiga yaitu melibatkan penyelidikan atau penemuan. Dalam strategi pembelajaran berbasis masalah, siswa di sini tidak hanya mendapatkan jawaban langsung dari guru, karena di sini siswa memperoleh pengetahuan itu bertahap. Nah, melalui apa saja? Siswa mencari masalahnya terlebih dahulu, melakukan pengamatannya, dan mengumpulkan informasi dengan mencari data-data dari berbagai sumber atau melakukan wawancara. Nah, siswa akan melakukan kesimpulan dan hingga pada tahap akhir, siswa akan mengetahui sendiri penyebab atau solusi dari masalah yang sedang mereka pelajari. Jadi, pada strategi ini, siswa akan memperoleh pengetahuan secara mandiri dengan dibimbing oleh guru pada tahap akhir untuk mengarahkan apa yang sebenarnya mereka dapatkan dari proses pembelajaran tersebut. Karakteristik yang keempat yaitu menghasilkan sebuah solusi atau karya. Nah, maksudnya di sini, setelah melakukan penyelidikan tadi, siswa diharapkan menimbulkan solusi atau mendapatkan solusi dari melakukan pengamatan tadi. Nah, bisa dari mencari solusi dari penyebab masalah-masalah, siswa misalnya membuat program kebersihan lingkungan di sekolah, atau siswa membuat poster. Dengan demikian, pengetahuan yang siswa dapat itu tidak hanya diterima secara cuma-cuma saja, akan tetapi siswa juga memanfaatkan pengetahuan tersebut di dunia nyata dengan melibatkan tindakan aksi nyata siswa. Nah, karakteristik yang kelima yaitu menggunakan metode cara berpikir kritis dan juga ilmiah. Maksudnya di sini, pada strategi ini siswa diajak untuk berpikir secara logis dan juga sistematis. Sistematis itu artinya berurutan. Setelah kita bahas sebelumnya, yang mana pembelajaran berbasis masalah ini melalui beberapa tahapan, yaitu masalah, data, analisis, dan juga solusi. Nah, apa-apa saja yang mereka melakukan di sini, proses-prosesnya, yang pertama, siswa mengidentifikasi masalah. Yang kedua, siswa mengumpulkan data. Selanjutnya, siswa menganalisis data-data atau pengamatan-pengamatan yang telah mereka lakukan. Dan mereka selanjutnya mendapatkan kesimpulan hingga pada akhirnya mereka mendapatkan solusi dari fakta yang telah ditemukan. Dari beberapa proses tersebut, maka disitulah terbentuknya berpikir kritis dan juga berpikir ilmiah para peserta didik. Nah, selanjutnya karakteristik yang keenam yaitu menekankan kerjasama dan juga kolaborasi nih teman-teman. Maksudnya di sini, strategi pembelajaran berbasis masalah, biasanya guru itu menggunakan metode seperti mengelompokkan para siswa menjadi beberapa kelompok. Nah, dengan melakukan membagi mahasiswa menjadi beberapa kelompok inilah yang mana di sini siswa dengan siswa yang lainnya akan bertukar pikiran, bertukar pendapat, membagi hasil yang mereka dapatkan serta menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Dengan inilah mereka akan memperbaiki komunikasi mereka dan rasa sosial mereka. Karakteristik yang keenam yaitu menekankan kerjasama dan juga kolaborasi antar siswa.
Nah, pada strategi pembelajaran berbasis masalah, biasanya guru itu membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Di dalam beberapa kelompok tersebut, siswa akan dituntut untuk berdiskusi, bertukar pikiran secara bersama-sama, dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Nah, beberapa kegiatan tadi itu akan membuat kemampuan berkomunikasi, kemampuan kerjasama dalam tim pada siswa-siswa akan berkembang dengan baik. Nah, selanjutnya karakteristik yang ketujuh yaitu menantang pengetahuan awal siswa. Maksudnya di sini, siswa biasanya itu sudah memiliki pendapat atau pemahaman mereka tersendiri sebelum melakukan penyelidikan dari suatu masalah. Nah, misalnya guru memberikan suatu foto sampah yang berserakan di sungai, di sekolah, dan lain sebagainya. Nanti pasti siswa akan mengatakan, ada beberapa siswa yang mengatakan, ibu itu pasti dari manusia yang membuang sampah sembarangan gitu. Atau ada lagi yang mengatakan kalau di sungai yang tercemar itu dikarenakan desanya tidak terlalu menanggapi kebersihan, Bu. Nah, dari itu merupakan pemahaman-pemahaman awal siswa sebelum melakukan penyelidikan terhadap pembelajaran tersebut. Nanti setelah dilakukan pembelajaran, siswa akan membandingkan pengetahuan awal dan pengetahuan yang telah didapatkan dari penyelidikan atau pengamatan yang telah dilakukan bersama-sama, maka hal tersebut dapat membuat pengetahuan siswa itu lebih tepat dan juga mendalam. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang bagian kelebihan dan kekurangan dari strategi pembelajaran berbasis masalah. Strategi ini memiliki beberapa kelebihan nih teman-teman. Yang pertama yaitu strategi ini dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah karena siswa terbiasa untuk mencari solusi dari persoalan yang telah diberikan. Nah, yang kedua, di sini siswa dapat melatih kerjasama dan berkolaborasi antar tim. Mereka akan terbiasa melakukan hal tersebut di dunia nyata nanti dikarenakan pada pembelajaran ini, pada strategi ini, siswa terbiasa melakukan pemecahan masalah untuk mencari suatu solusi bersama-sama dengan tim mereka atau kelompok-kelompok mereka. Nah, yang ketiga, kelebihannya adalah siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan juga ilmiah mereka. Karena selama pembelajaran berlangsung, mereka terbiasa untuk menganalisis terlebih dahulu mana yang benar dan mana yang salah agar dapat mengetahui solusi akhir dari permasalahan tersebut. Nah, yang keempat, kelebihannya adalah siswa belajar mengelola waktu, memperoleh informasi selama tugas proses penyelidikan itu berlangsung. Nah, yang terakhir yaitu siswa menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran karena siswa dapat terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran. Siswa mencari tahu sendiri apa tentang masalahnya dan juga siswa juga melakukan penyelidikan, menganalisis informasi secara bersama-sama dengan teman mereka sehingga mereka akan menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran. Nah, di sini guru menjadi fasilitator, teman-teman. Guru membimbing dan mengarahkan siswa. Mana misalnya informasi yang benar, mana informasi yang salah, bagaimana cara menganalisis yang benar dan yang salah, dan hingga mereka dapat menemukan solusinya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kekurangan dari strategi pembelajaran ini. Strategi ini tidak hanya memiliki kelebihan, tetapi juga memiliki kekurangan, teman-teman. Nah, yang pertama, guru memerlukan persiapan yang lebih kompleks dibandingkan pembelajaran yang biasa, karena di sini guru harus mempersiapkan masalah yang sesuai dengan materi siswa. Nah, yang kedua, kekurangannya adalah tidak semua permasalahan yang dapat dilihat oleh siswa atau permasalahan yang ada dalam kehidupan siswa itu berkaitan dengan materi. Jadi, di sini peran gurulah untuk memilih dan juga memilah masalah apa yang akan dipersiapkan, yang akan ditujukan kepada siswa agar permasalahan tersebut dapat mencapai tujuan pembelajaran. Nah, yang ketiga kekurangannya adalah tidak semua siswa itu memiliki keberanian dan kepercayaan diri yang sama. Peran guru di sini harusnya guru membagi kelompok itu menjadi beberapa bagian secara adil. Yang pintar dengan yang biasa dan dengan yang pemalu itu dibagi menjadi satu kelompok. Dan guru juga harusnya tidak melakukan pilih kasih kepada siswa yang pintar saja, akan tetapi sama rata hingga siswa yang pemalu tadi akan menjadi berani untuk lebih aktif dalam kelas ketika melakukan pembelajaran. Nah,
Yang terakhir, yang keempat yaitu proses pembelajaran berbasis masalah biasanya itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Di sini peran guru juga penting karena siswa di sini melakukan pengamatan, menganalisis, dan juga melakukan penyelidikan terhadap pencarian solusi yang akan mereka dapatkan nanti terkait tentang masalah yang telah diberikan oleh guru. Jadi, manajemen waktu untuk melakukan strategi ini sangat penting untuk guru terapkan. Nah, teman-teman, dari materi yang telah dipaparkan sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa strategi pembelajaran berbasis masalah ini merupakan strategi yang menggunakan masalah sebagai titik awal dari permulaan belajar bagi siswa. Nah, strategi ini juga membuat siswa menjadi meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya, dalam bekerja sama dalam tim juga, dan juga membuat siswa dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam memecahkan masalah di kehidupan sehari-hari. Baiklah, selanjutnya teman-teman, kita akan membahas tentang jenis strategi pembelajaran yang kedua, yaitu strategi pembelajaran berbasis project atau PJBL. Nah, strategi ini sebelum saya memberikan pengertiannya, coba kita perhatikan terlebih dahulu beberapa gambar berikut. Nah, dari gambar-gambar berikut, apakah teman-teman berpikir karya-karya dari para peserta didik tersebut hanya didapat dari pengetahuan ketika mendengarkan guru saja? Ya, tentu tidak ya teman-teman, karena pembuatan karya seperti itu dapat dilakukan ketika siswa telah melakukan perencanaan, siswa telah melakukan kerjasama, dan berbagai kegiatan hingga mereka menghasilkan sebuah karya atau produk. Nah, pembelajaran yang berbasis pada produk atau berfokus pada pembuatan suatu karya, seperti inilah yang disebut dengan strategi pembelajaran berbasis project atau PJBL. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas pengertian dari strategi ini, yaitu strategi pembelajaran berbasis project. Strategi PJBL ini merupakan strategi yang menekankan kepada kegiatan untuk menghasilkan suatu proyek atau karya. Nah, dalam strategi ini, siswa terlibat secara aktif melalui beberapa tahapan. Ada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, hingga tahap penyelesaian sebuah produk tadi. Melalui proses tersebut, siswa tidak hanya memahami materi pembelajaran, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa, mengembangkan kreativitas siswa, dan juga kerjasama dalam tim. Nah, strategi pembelajaran berbasis proyek ini sedikit mirip dengan strategi pembelajaran berbasis masalah, karena strategi ini sama-sama memiliki beberapa tahapan yang membuat siswa berpikir secara logis dan juga sistematis. Sesuai tadi, yang mana strategi ini mengembangkan pemikiran siswa itu menjadi lebih kritis dan juga bekerja sama dalam tim. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada karakteristik dari strategi pembelajaran berbasis project ini. Strategi pembelajaran berbasis project ini memiliki berbagai macam karakteristik. Yang pertama, berpusat kepada project sebagai inti pembelajaran. Artinya, pembelajaran di sini diarahkan atau terfokus kepada project yang nantinya akan dibuat oleh siswa. Seluruh aktivitas siswa akan diarahkan kepada cara menyelesaikan sebuah proyek tersebut. Nah, yang kedua, berorientasi pada pertanyaan atau permasalahan yang terjadi. Misalnya, temanya itu tentang pelestarian lingkungan. Nah, ada permasalahannya, yaitu bagaimana cara mengurangi sampah plastik dan botol bekas di lingkungan sekolah. Nah, dari permasalahan tersebut dapat diketahui proyek yang akan dibuat siswa itu seperti kerajinan dari botol-botol atau kardus bekas yang dibuat menjadi hiasan atap, hiasan dinding sekolah. Nah, itu merupakan dasar dari pembuatan proyek yang akan berkaitan dengan materi pembelajaran, yaitu dari permasalahan tadi. Karakteristik yang ketiga yaitu melibatkan penyelidikan konstruktif. Nah, di sini dalam pembuatan suatu proyek, siswa tidak hanya langsung membuat sebuah karya, akan tetapi mereka melalui berbagai tahapan agar mencapai ke tahapan yang akan menghasilkan sebuah karya. Mereka harus terlebih dahulu mencari informasi apa yang akan mereka buat dari dan berkaitan juga dari materi pembelajaran yang akan
dipelajari. Nah, mereka juga melakukan pengamatan. Misalnya, mereka akan membuat kerajinan tangan dari bahan bekas atau sampah-sampah plastik. Mereka melakukan pengamatan sampah-sampah mana yang sekiranya sering mereka temui dan itu bisa digunakan untuk menjadi kerajinan. Mereka merancang produk dan juga mereka mengevaluasi kerajinan atau produk yang telah mereka buat nanti. Apakah itu bermanfaat atau tidak untuk penggunaan siswa sehari-hari. Nah, selanjutnya yaitu memberikan otonomi kepada peserta didik. Memberikan otonomi kepada peserta didik. Karakteristik ini maksudnya adalah guru memberikan kebebasan kepada siswa, guru sebagai pembimbing, sedangkan siswa di sini diberi kesempatan untuk mengambil keputusan mereka sendiri, menentukan langkah kerja mereka, dan mengembangkan ide mereka sesuai dengan kreativitas mereka dalam sebuah kelompok. Karena PJBL ini biasanya juga menggunakan metode berkelompok, yang mana guru juga membagi kelompok secara adil. Nah, karakteristik yang kelima yaitu berkaitan dengan situasi nyata. Maksudnya di sini, produk-produk atau karya yang mereka buat ini juga harus berkaitan dengan situasi nyata dan tidak luput dari keterkaitannya kepada materi pembelajaran yang akan dibahas. Proyek yang dilakukan siswa biasanya berkaitan dengan situasi nyata yang ada di lingkungan sekitar. Dengan demikian, pembelajaran yang mereka lakukan akan lebih bermakna dan juga dapat mereka terapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, teman-teman, jika pada awalnya kita hanya melihat berbagai karya yang dapat dihasilkan oleh siswa, maka sekarang kita akan mengetahui bahwa karya tersebut tidak hanya diperoleh secara langsung, melainkan melalui beberapa tahapan, yaitu melalui tahapan perencanaan, dan juga pelaksanaan, kerjasama, dan penyelesaian proyeknya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berbasis proyek ini merupakan strategi pembelajaran yang mana proyek itu dijadikan inti dari pembelajaran siswa dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan materi pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Nah, produk ini juga ditujukan untuk menghasilkan produk yang bermakna dan relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa agar dapat diterapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Materi-materi yang cocok untuk strategi ini itu dapat disesuaikan oleh guru, yang mana misalnya pada IPA itu biasanya membuat kerajinan tangan dari barang bekas, dan juga pada IPS mereka bisa membuat kerajinan tangan yang pada nantinya di bagian ekonomi mereka akan melakukan jual beli. Nah, di situ letak peran guru untuk dapat mengetahui strategi mana yang cocok dalam menjelaskan materi pembelajaran yang akan dijelaskan kepada siswa. Jenis strategi pembelajaran yang ketiga yaitu strategi pembelajaran kontekstual atau contextual teacher learning. Nah, strategi pembelajaran kontekstual ini kita bisa menggunakan kejadian di kehidupan siswa pada saat sehari-hari. Nah, kejadian nyata tersebutlah yang menjadi konteks nyata oleh siswa. Contohnya, kita memberikan contoh mereka sedang di kantin. Nah, mereka sedang di kantin, mereka membeli sebuah makanan ringan seharga 2.000, uang mereka 5.000. Nah, di situ dikembalikan uang mereka 3.000. Jadi dengan mengaitkan dengan hal-hal seperti itulah, maka membuat siswa menjadi, oh ternyata pengurangan di matematika itu berkaitan ya dengan kehidupan sehari-hari. Pada saat kita membeli jajan, uang kembalian kita dikembalikan karena hal tersebut berlebih dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi strategi ini merupakan strategi yang mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa. Melalui strategi ini, siswa diajak untuk memahami dan juga menerapkan pengetahuan berdasarkan pengalaman belajar di kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pembelajaran akan lebih menyenangkan, lebih bermakna, karena siswa telah menjalankannya di kehidupan mereka sehari-hari. Nah, selanjutnya kita akan membahas karakteristik dari strategi pembelajaran berbasis kontekstual ini. Yang pertama yaitu pembelajaran mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman nyata peserta didik. Karakteristik ini yang mana menghubungkan materi dengan pengalaman nyata yang terjadi dalam kehidupan siswa sehari-hari. Dengan cara ini, siswa dapat memahami bahwa materi yang dipelajari itu memiliki manfaat yang relevan dengan kehidupan mereka. Contohnya, misalnya guru menjelaskan tentang materi pecahan pada mata pelajaran matematika. Nah,
pada saat itu, materi pecahan itu, guru membawa misalnya buah atau pizza atau makanan atau potongan dadu, mereka membaginya sama rata. Nah, dengan demikian siswa akan lebih mudah untuk memahami pelajaran tersebut karena guru mengaitkan seperti kita membagi kue sama rata, kita membagi pizza sama rata, kita membagi kotak sama rata dan lain sebagainya. Jadi siswa itu lebih dapat memahami dengan cepat bahwa pelajaran tersebut ternyata berkaitan dengan kehidupannya sehari-hari. Karakteristik yang kedua, yaitu pembelajaran dengan strategi ini menekankan keaktifan pada siswa untuk memahami materi pelajaran. Nah, siswa di sini tidak hanya mendapatkan konsep dari guru yang mana mereka mencari tahu secara langsung dan juga menemukan konsepnya tersendiri. Nah, contohnya pada pelajaran IPA, guru mengajak siswa untuk mengamati lingkungan sekitar, membuat siswa melihat perbedaan, misalnya pada tanaman A dan tanaman B. Pohon tersebut ternyata memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Pohon A tumbuh subur dengan batang yang tegap, tinggi, daun yang banyak, dan hijau. Dan ternyata pohon B itu batangnya lumayan kecil, banyak tumbuhan-tumbuhan lain di batangnya. Nah, dengan demikian, jika ada siswa yang bertanya, mereka di situ akan menemukan konsepnya tersendiri. Guru tidak harus langsung menjawab. Guru membawa mereka ke perpustakaan, mengajak mereka untuk membaca buku, atau mencari tahu mereka melalui media pembelajaran yang menarik, atau games-games yang menarik yang membuat mereka akan mengetahui pengetahuan yang baru. Nah, selanjutnya, yang ketiga yaitu karakteristik dari strategi ini merupakan pengetahuan yang diperoleh siswa itu tidak hanya dihafal dan juga dipahami, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada pembelajaran akhlak terpuji, siswa menerapkan akhlak-akhlak terpuji pada kehidupan mereka sehari-hari. Nah, di sini juga termasuk harus ada peran guru, karena guru di sini merupakan role model siswa atau siswa itu lebih suka meniru apalagi pada saat sekolah dasar. Jadi kita sebagai guru juga harus menerapkan akhlak-akhlak terpuji atau perilaku-perilaku yang baik agar bisa dicontoh oleh siswa. Nah, karakteristik yang keempat yaitu proses pembelajaran mendorong kerjasama, diskusi, serta penggunaan berbagai sumber belajar. Nah, jadi pembelajaran CTL ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja sama dalam kelompok dan juga memanfaatkan berbagai sumber belajar. Nah, misalnya mereka tadi sudah diberikan dua konsep. Nah, seperti ada pohon yang subur dan ada pohon yang tidak subur. Nah, mereka harus cari tahu kenapa pohon yang tidak subur. Nanti mereka akan mengetahui, oh ternyata adanya parasit. Oh ternyata pohon ini tanahnya di tanah yang kering atau tidak pernah disiram. Jadi siswa di sini mencari tahu bisa lewat internet, lewat buku, dan lain sebagainya. Hingga pembelajaran ini menerapkan yang namanya penggunaan berbagai sumber belajar. Nah, yang terakhir yaitu pembelajaran diakhiri dengan refleksi guna memperkuat pemahaman siswa terkait materi pembelajaran. Nah, di sini guru pada tahap akhir memberikan refleksi atau pertanyaan-pertanyaan yang membuat siswa menyimpulkan materi pelajaran pada hari ini. Misalnya, materi pembelajaran tentang bencana alam. Nah, guru bertanya pada siswa, apa yang didapat pada materi hari ini? Apa kesimpulan yang didapat? Saya siswa bilang, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, Bu. Kita tidak boleh menebang hutan sembarangan, karena itu dapat menyebabkan bencana alam. Nah, dengan demikian, jadi cara siswa menjawab hal tersebut dapat membuktikan bahwa pemahamannya terkait materi yang dipelajari. Jika mereka sudah memahaminya, maka mereka akan menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Baiklah, demikianlah jenis-jenis strategi pembelajaran yang saya jelaskan. Yang mana kita sebagai guru di sini memiliki peran untuk memilih strategi mana yang cocok kita gunakan. Dan pemilihan strategi ini juga dipengaruhi beberapa faktor. Guru harus mengetahui karakter siswa, guru harus mengetahui tujuan pembelajarannya, terkait juga dengan materinya. Dengan demikian, guru dapat memilih strategi pembelajaran mana yang cocok untuk digunakan pada siswa. Nah, teman-teman, demikianlah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Dapat saya sampaikan kesimpulan dari jenis-jenis
strategi pembelajaran tadi, yang mana ketiga jenis strategi pembelajaran tadi sama-sama menetapkan siswa sebagai pusat pembelajaran atau student center, tetapi fokusnya berbeda. Nah, pada strategi pembelajaran berbasis masalah, lebih berfokus kepada pemecahan masalah. Jika pada PJBL itu lebih berfokus kepada pembuatan proyek atau menghasilkan karya. Nah, yang terakhir yaitu kontekstual lebih berfokus pada keterkaitan materi dengan kehidupan nyata siswa. Nah, di sini peran guru dapat memilih strategi mana yang cocok dengan materi pembelajaran yang dapat mencapai tujuan pembelajaran. Nah, guru juga harus memperhatikan karakteristik siswa, juga memperhatikan banyak siswa di kelas itu ada berapa, karena pendekatan juga bisa dilakukan oleh guru dengan berbagai banyak strategi atau metode. Jadi, kita sebagai calon guru harus pandai-pandai memilih strategi pembelajaran yang sesuai dengan siswa dan materi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya banyak kekurangan atau salah kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.